makanan bergizi gratis ini sangat sangat mencakup sekaligus menyentuh daripada hati rakyat. MBG sudah memakan korban 11.000 orang, itu bukan orang yang sedikit. Program ini harus dilanjutkan, Pak. Tapi titik fokusnya tidak kepada siswa, tapi lebih kepada ibu hamil untuk mempersiapkan generasi 45 karena bayi-bayi yang lahir hari inilah yang nanti akan menikmati di tahun 2045. Salam sehat semua, sahabat milenial. Jumpa lagi dengan saya, Roso Daras, dari Gempita, Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air. Kali ini kita berjumpa dalam satu sesi podcast yang saya kira baru ada pertama di Indonesia, mudah-mudahan ya. Kita kemas dalam konteks yang berbeda dengan yang lainnya, yaitu dengan nama White Chair, kursi putih, yang seperti sahabat semua saksikan bahwa yang hadir di sini bukan narasumber yang bertitel profesor, akademisi, atau pejabat pemerintah. Tapi di White Chair kami menghadirkan justru generasi muda, para mahasiswa yang mewakili dari beberapa elemen kampus. Ada 8 orang mahasiswa yang hadir pada sesi pertama pada diskusi White Chair edisi pertama kali ini. Dan topik yang kita angkat senantiasa topik-topik yang viral, dan seperti topik pertama pada kali ini kita akan mengangkat tema makan bergizi gratis. Ini luar biasa, tema yang sebenarnya menjadi tema prioritas dari Presiden Prabowo Subianto dan sudah dijanjikan ketika beliau berkampanye dan kemudian diwujudkan, tetapi di tengah perjalanan ada banyak sekali persoalan dan kita tidak menafikan kritik di sana sini, kasus keracunan dan sebagainya, sehingga sampai hari ini sekalipun mungkin tingkat keberhasilannya cukup fantastis, tetapi yang namanya kritik belum pernah atau belum berakhir hingga hari ini. White Chair akan kita bagi menjadi tiga segmen. Jadi kita pada segmen pertama nanti akan membahas tentang MBG secara garis besar. Jadi kita akan melihat, teman-teman akan melihat dan mengkritisi tentang kebijakan program makan bergizi gratis. Dan waktunya kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Setelah itu nanti pada segmen yang kedua kita akan menyorot teknis pelaksanaan makan bergizi gratis. Ini seru karena disinilah ada banyak sekali kasus yang terjadi, dan saya kira sahabat milenial sudah membaca di beberapa platform media sosial. Dan pada segmen terakhir kita akan mencoba membahas mengenai keberlanjutan program makanan bergizi gratis. Jadi mau lanjut atau tidak. Jadi sekali lagi ini adalah suara dari anak-anak muda Indonesia. Dan sebagai segmen pertama, saya persilakan teman-teman mahasiswa yang mau berbicara. Role-nya sudah jelas. Jadi teman-teman yang untuk Anda ketahui bahwa mereka akan memegang bendera, semua memegang bendera, dan yang akan berbicara akan mengangkat bendera. Dan yang dipilih oleh moderator nanti akan duduk di kursi putih dan menyampaikan pendapatnya. Dan dalam durasi yang sudah diatur, ada timer di sini. Ketika teman-teman lain merasa tidak puas dengan pandangan si narasumber, si mahasiswa yang sedang berbicara, maka satu persatu bisa mengangkat bendera. Ketika dari 8 orang sudah ada 5 mengangkat bendera, maka sekalipun waktunya belum habis, mohon maaf, harus berganti dengan pembicara. Begitu seterusnya. Begitu ya teman-teman ya, role-nya. Boleh kita mulai? Tiga, dua, satu. Silakan baju kuning. Oke, baju kuning, silakan duduk. Siapa namanya? Dari? Renggilas saya dari Jayabaya. Franky Lase dari Jayabaya. Sekali. Luar biasa. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya.
sehingga dapat duduk di white chair ini seperti yang telah diselenggarakan oleh teman-teman dari Gempita, yang menurut saya merupakan salah satu gerakan yang dapat menghadirkan teman-teman dari generasi muda, khususnya mahasiswa-mahasiswi, untuk dapat mengawasi sekaligus mengawali program-program kebijakan daripada presiden maupun pemerintah. Nah, pada tema kali ini fokus pada makan bergizi gratis. Ada subtema yang telah diberikan tadi oleh panitia, yaitu apakah makan bergizi gratis adalah solusi untuk kemiskinan gizi atau sekedar proyek politik. Jadi teman-teman sekalian, sebagai seorang mahasiswa memang argumentasi yang akan saya bangun ini merupakan interpretasi sendiri, pandangan sendiri, sehingga memang tidak dapat dikatakan valid 100%. Namun kalau pandangan saya sendiri, apakah makanan bergizi gratis ini merupakan sebuah solusi dari kemiskinan gizi ataupun sekadar proyek politik, menurut saya pribadi merupakan kedua-dua hal tersebut. Dua-duanya dicakupi oleh makanan bergizi gratis ini. Jadi ada aspek politiknya juga, ada aspek pemberian gizi juga. Betul sekali. Oke, lanjut. Kenapa demikian teman-teman? Memang di tahun-tahun sebelumnya anak-anak Indonesia yang mengalami stunting memang masih mengalami cukup banyak dan penurunannya tidak signifikan sesuai dengan target pemerintah kalau nggak salah 14% tahun 2024. Namun memang masih belum terrealisasi, sehingga saya merasa ini merupakan langkah yang dilakukan oleh Bapak Prabowo supaya dapat mencegah dan mengurangi angka stunting ini. Kalau kita berkaca daripada ataupun mengkomparasikan bagaimana makan bergizi gratis ini telah dilakukan skala internasional, bagaimana akhirnya Jepang, India maupun Brazil telah melakukan ini, khususnya saya meng-highlight Jepang, di mana memang dengan adanya program yang hampir sama seperti makan bergizi gratis, mereka telah menghasilkan ataupun mencegah stunting sampai di angka 2,21% dan merupakan salah satu yang terendah di dunia. Apabila memang pelaksanaannya sangat-sangat terintegrasi dan memang dapat mencakup teman-teman maupun masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan target pemerintahannya. Namun apabila kita membandingkan bagaimana pemerintahan Jepang dan pemerintahan Indonesia, tentu teman-teman tahu sendiri bagaimana kedisiplinannya, bagaimana tingkat korupsinya, ataupun bagaimana tingkat mereka dalam melakukan tugas itu. Kenapa saya akhirnya bilang makanan bergizi gratis ini juga mencakup dua-dua daripada subtema yang disampaikan tadi. Memang makanan bergizi gratis merupakan program unggulan 02 pada awalnya di masa kampanye Pak Prabowo dan Pak Gibran. Memang proyek ini dapat disebut proyek politik karena makanan bergizi gratis ini sangat mencakup sekaligus menyentuh daripada hati rakyat, sehingga merupakan langkah cerdas dalam politik untuk berkampanye, untuk mengambil hati daripada masyarakat yang merasa tentu anak-anak mereka pasti sangat butuh bagaimana akhirnya makan siang. Tentu kita tahu bagaimana pendapatan orang tua yang tidak seberapa dengan adanya makan bergizi gratis. Di siang hari mereka tidak perlu kasih jajan, justru anak-anaknya dapat akhirnya menerima gizi, menerima makanan yang dapat meningkatkan fokus mereka dalam belajar sebagaimana targetnya. Tapi untuk prakteknya kita bedah setelah ini. Yang akhirnya menurut saya program makan bergizi gratis ini dapat menjadi salah satu poin penting kenapa akhirnya Pak Prabowo Gibran juga akhirnya menang dalam pemilu, karena akhirnya dapat menyentuh hati masyarakat tadi seperti yang saya sampaikan. Namun teman-teman, secara garis besar saya merasa pribadi selama akhirnya ngelihat bagaimana Pak Prabowo dan Pak Gibran mengkampanyekan ini program, dari saya pribadi pernah kemarin pas ikut kegiatan daripada kampanyenya juga sempat mempertanyakan hal ini. Apakah Pak Prabowo dan Pak Gibran ini hanya fokus ke bagian fisik manusia atau masyarakat aja bagaimana? Tentu kita tahu dalam meningkatkan kualitas generasi emas 2045 seperti yang dicita-citakan oleh pemerintah Indonesia, yang perlu diubah apabila kita belajar daripada revolusi yang terjadi di Singapura maupun di Cina. Revolusi yang dilakukan bukan soal fisik mereka semata, tetapi bagaimana akhirnya mereka membangun fondasi pendidikan. Mereka akhirnya membangun
sumber daya manusia yang meningkat. Namun yang saya lihat Pak Prabowo dan Pak Gibran beserta pemerintahan yang lainnya tidak membuat hal tersebut balance. Mereka menyempurnakan ataupun menjadikan program ini untuk memenuhi kebutuhan daripada fisik anak-anak, masyarakat dan generasi. Namun secara pendidikan tentu tidak seaktif, tidak secepat dan seprogresif mereka melakukan uh, seperti program makan bergizi kasih di fisik. Apa artinya teman-teman? Seperti di pendidikan, saya melihat bahwa program daripada pemerintahan tidak sesignifikan yang terjadi. Seperti kalau kita lihat bagaimana akhirnya semangat teman-teman dalam melanjutkan pendidikan. Ada misalnya biaya KIP, Kartu Indonesia Pintar yang menurut saya cukup sangat bagus dan meningkatkan minat serta peluang bagi teman-teman mahasiswa untuk belajar. Namun hal tersebut di pemerintahan Pak Prabowo tidak mengalami peningkatan yang pas, tidak diawasi juga dengan baik karena memang akhirnya kita dapat melihat banyak penyalahgunaan ataupun salah sasaran daripada program tersebut. Jadi maksud saya apabila misalnya program makan bergizi gratis ini dibalance dengan juga program pendidikan gratis contohnya gitu kan dari SD sampai kuliah yang seperti dicita-citakan oleh masyarakat bangsa, tentu kita sangat suka. Karena kalau kita berbicara anggaran juga, tentu teman-teman tahu bahwa anggaran makan bergizi gratis ini sangat besar. Pada tahun awal ini di 2025 ditargetkan 77 triliun. Nah, ini itu bukan anggaran kecil, teman-teman. Kita nggak tahu gimana akhirnya kejadian-kejadian, kita nggak tahu apakah 77 triliun itu benar-benar untuk operasional dan untuk target atau memang ada oknum-oknum yang ya 1000 nyimpan di kantong kurang lebih begitu. Nah, itu yang kita tahu. Nah, daripada tersebut itu tuh menjadikan sebenarnya ketakutan tersendiri, kekhawatiran tersendiri sebagai mahasiswa dan sebagai masyarakat, apakah memang makan bergizi gratis ini pas. Dan setelah saya baca dari Kompas tadi, memang di tahun 2026 makan bergizi gratis ini kemungkinan dinaikkan 3 kali lipat, 300 triliun berapa gitu kalau nggak salah. Dan saya sendiri merasa sangat itu udah melampaui batas, karena takutnya ada program, ada anggaran-anggaran yang akhirnya diambil untuk memenuhi program MBG ini. Kita fokus ke MBG tadi yang hanya secara fisik meskipun mencegah angka stunting maupun membantu fisik masyarakat, tetapi di lain sisi kalau ada bidang-bidang lain yang akhirnya tidak terfokuskan, terbelakangi, yang sebenarnya juga penting, misal di pendidikan ataupun misal di kesehatan, dan ya itu juga salah satu problematika baru yang harus yang akhirnya lahir di masyarakat. Poin ketiga secara garis besar yang saya highlight lagi adalah bagaimana akhirnya implementasi daripada program makan bergizi gratis. Kita dapat melihat makan bergizi gratis ini diselenggarakan secara terintegrasi oleh banyak kementerian dan banyak institusi seperti Kementerian Kesehatan yang berfokus pada kesehatan makanan maupun Badan Gizi Nasional yang berfokus pada gizi, Kementerian Pendidikan yang berfokus pada sekolah-sekolah yang membantu berkolaborasi dengan vendor-vendor dan lain sebagainya. Kementerian-kementerian tersebut akhirnya dipaksa untuk berintegrasi secara langsung, teman-teman. Namun daripada kerjasama yang terjadi tersebut akhirnya melahirkan ketidakpasan dalam melakukan program ini, karena tentu teman-teman mengetahui bahwa di setiap institusi maupun kementerian itu memiliki pimpinan masing-masing, dan apabila pelaksanaannya tidak sesuai, bisa saja dalam prosesnya instansi yang satu dan instansi yang satu itu tidak dapat memiliki kerjasama yang benar ataupun tidak memiliki kesepahaman yang pas, sehingga akhirnya hal tersebut menimbulkan ketidakselarasan daripada beberapa instansi tersebut dan malah terjadi integrasi gitu kan. Nah, itu akhirnya dapat menjadikan penghambat tersendiri bagi pemerintah dalam proses MBG ini. Poin keempat yang mungkin saya sampaikan adalah terkait praktek di lapangan. Program MBG ini memang cukup fantastis, di mana setiap daerah telah dilakukan penyebaran termasuk di daerah-daerah treaty.
Kenapa saya bisa tahu? Karena kebetulan saya berasal dari daerah Triti, Nias sana. Dari Nias. Iya betul sekali Pak. Dan memang udah direalisasikan bagaimana akhirnya MBG ini di sekolah-sekolah di kampung. Namun setelah akhirnya saya baca-baca lagi dan riset dikit-dikit, ternyata masih banyak insiden keracunan yang memang cukup kontroversial dan memang bukan jumlah yang hanya sedikit. Dalam artian ketika jumlah mencapai angka ribuan, berarti memang insiden keracunan ini bukan hanya kesalahan human error doang. Berarti memang ada beberapa oknum maupun beberapa lembaga terkait yang menyalahgunakan kekuasaan. Entah bagaimana caranya, entah seperti tidak melaksanakan sesuai SOP yang berlaku atau bagaimana. Seperti yang telah terjadi di beberapa daerah, itu tuh mengakibatkan anak-anak sekolah harus dirawat di rumah sakit. Tentu udah banyak diberitakan dan udah cukup viral sekali tuh teman-teman. Dan poin ketiga, apabila saya menyampaikan secara filsafat, sedikit saya mau mengambil daripada aliran utilitarianisme yang disampaikan oleh John tentang bagaimana akhirnya program MBG ini, di mana dia menyampaikan bahwa keberhasilan ataupun kebajikan adalah sesuatu yang masyarakat luas telah mendapatkan daripada hasil daripada kebijakan tersebut. Dalam artian siapa nilai program yang banyak yang dapat mempengaruhi masyarakat sebanyak-banyaknya, maka itu adalah suatu kebajikan. Namun hal itu juga secara tidak langsung terkontradiksi juga, karena memang dapat kita lihat bahwa kalau misalnya implementasinya begini, meskipun hal tersebut selaras dengan program MBG, tetapi apabila implementasinya memang adanya insiden keracunan, adanya insiden kurang pengawasan, adanya insiden oknum-oknum yang tidak melakukan tugas dengan baik, itu tuh serta satu lagi yang paling penting adalah penggunaan anggaran yang sangat besar. Itu tuh merupakan salah satu penyebab nantinya keuntungan terbesar yang didapat oleh masyarakat, manfaat yang didapat masyarakat oleh MBG ini menjadi sebaliknya kerugian terbesar bagi masyarakat. Karena itu pada akhirnya kalau misalnya Menanggapi hasil voting mayoritas peserta, Oke. maka untuk challenger dipersilakan untuk mundur kembali ke kursi. Oke. Cukup saya kira ya, sudah ada 5 bendera yang terangkat. Artinya sudah harus memberi kesempatan kepada pembicara selanjutnya. Siapa silakan? 3, Co-host. 2, 1. Oke, silakan Mas. Siapa? Mas ini. Ya, silakan. Saya Bayu dari Laroiba. Bayu Laroiba. Siap. Sedikit ya, bahwa ini kita tadi pertama bicara mengenai MBG secara garis besar ya. Nanti tentang teknisnya ada di segmen yang kedua, dan tentang harapan lanjut atau tidak itu pada segmen yang ketiga, supaya fokus ya Mas ya. Silakan Mas Bayu. Oke, terima kasih banyak sebelumnya. Sebetulnya saya sedikit kasih masukan ya atau mengkritisi saudara yang tadi. Kita saat melihat MBG ini harus realistis seperti itu, secara garis besar. Tidak usah saya pribadi, ini opini saya pribadi, membahas MBG tidak usah dengan bahasa akademis atau bahasa dengan realisasikan dengan hal-hal yang memang jauh dari program MBG tersebut. Ada beberapa pertanyaan dari saya atau mungkin pernyataan dari saya sendiri. Satu, tujuan dari MBG program Prabowo ini gitu. Kenapa harus dimulai dari kota? Kalau memang tujuannya mensejahterakan masyarakat atau anak-anak di Indonesia, kenapa tidak di 3T tersebut yang tertinggal terjauh dari perkotaan tersebut seperti itu. Sedangkan di sana mereka banyak anak-anak yang butuh sekolah bahkan tidak difasilitasi. Makanan bahkan mereka harus bahkan ada di NTT, di Papua, di Ambon gitu kan. Saya mendapatkan info ini dari teman-teman saya yang menjadi volunteer seperti itu di sana. Mohon maaf Bayu ya. Oke. Ini mungkin bukan di luar rule ya, tapi saya kira saya sebagai host punya privilege untuk mencoba memberi satu tanggapan dulu sebelum lanjut Mas Bayu. Boleh. MBG sampai kepada detik ini tidak 1 rupiah pun uang negara APBN. Ya, itu dulu yang dipahami. Artinya yang membangun dapur setahu saya adalah swasta. Sehingga ketika pilihannya tadi adalah
kenapa kok tidak dibangun di daerah 3T? Nah, saya misalnya sebagai swasta nih, tertarik nggak saya nggarap di Nias gitu loh, yang mungkin jauh, aksesnya lama gitu ya. Tapi ini belum selesai ya? Oke, siap. Ditambahkan waktu 5 menit. Oke, 5 menit Oke. cukup. Ya. Dipersilakan. 3, 2, 1. Intinya adalah ketika misalnya pemerintah memberikan alokasi APBN kepada BGN, barangkali harapan Mas Bayu akan tercapai. Tapi sepanjang itu dananya masih oleh swasta, maka harapan itu masih agak-agak sulit. Lanjut. Tapi ini kan menjadi tanggung jawab pemerintah. Good governance pemerintah itu sangat buruk, gitu, sangat denial gitu. Good governance-nya pemerintah tuh harus menjalankan transparansi gitu, akuntabilitas kepada masyarakat. Dan bahkan Prabowo dia menjamin diri untuk bertanggung jawab atas BGN ini atau MBG ini seperti itu. Dan sebetulnya program Prabowo ini kan tujuannya kepada anak-anak supaya tidak stunting, mensejahterakan anak-anak, fokus kepada belajar, kepintaran. Dan kalau statement keluar dari dari lembaga pemerintahan yang dia katanya mewakili rakyat, ini kan dialihkan kepada swasta. Kenapa harus swasta yang mengambil alih gitu kan? Padahal tanggung jawab pemerintah. Apakah masyarakat itu diperjualbelikan seperti itu? Ini kan menjadi pertanyaan pokok untuk kita semuanya. Dan kita sebagai Gen Z ini atau Gen milenial yang ikut bertanggung jawab juga, kita sebagai elemen masyarakat seperti itu. Dan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang di ujung pelosok sana itu bahkan di tempat saya di Bogor, di Cianten, di Sukamakmur itu banyak sekolah yang belum dapat MBG seperti itu. Dan fasilitas pendidikannya nol, sangat nihil seperti itu. Dan target Prabowo ini siapa? Dan bahkan orang-orang yang dia yang memegang SPPG ini, MBG ini, kenapa harus dari Kodim gitu? Kenapa harus dari TNI juga seperti itu? Apa tupoksi TNI tersebut gitu? Apakah dia ahli gizi? Apakah dalam pendidikan militer itu TNI itu diajar tentang MBG, gizi dan yang lainnya? Dan selanjutnya, kenapa tidak diperdayakan para ahli profesor, para ahli gizi dan yang lainnya? Seperti kita lihat bahwasanya siapa ketua BGN nasional? Pak Dadan Handayani. Beliau seorang ahli serangga, beliau itu kan. Masa ahli serangga harus diberikan tupoksi yang bukan sesuai tupoksinya seperti itu. Ini bukti bahwasanya ada ketidakselarasan atau tidak kefahaman Prabowo terhadap bagian tersebut seperti itu. Dan kita kembali lagi, good governance pemerintah sangat jelek sudah bertahun-tahun. Sekarang Prabowo akan mengulangi pemerintahan yang lalu seperti itu. Bagian ini sangat krusial. Mungkin secara garis besar ini tujuannya A, B, C sudah jelas untuk masyarakat. Bagaimana anak-anak yang tidak sekolah? Apakah tidak mendapatkan MBG? Apa solusi dari pemerintah? Apakah didiamkan? Apa tanggung jawab bentuk dari pemerintah? Atau Dinsos? Apa tujuannya harus kasih makan anak-anak pengamen pinggir jalan? Dan pemerintah acuh gitu terhadap itu. Sedangkan pemerintah aja memposisikan pendidikan itu di nomor sekian. Yang pertama itu apa? MBG. Harus yang tidak selaras dengan saya keluar dari pemerintahan saya, harus mendukung makan bergizi gratis. Apa maksud Prabowo seperti itu? Apa goals dari Prabowo? Kan tadi good governance pemerintah sangat jelek transparansinya. Dari biaya anggaran MBG dari mana? Pendidikan, dari data pendidikan atau dari dana pendidikan itu dipotong sangat besar sekali gitu. Sehingga sekolah-sekolah yang harus dibangun di tempatnya tertinggal dari ujung Sabang sampai Merauke harusnya semua merata pendidikan, tapi tidak sampai saat ini gitu. Apa tujuan Prabowo ini selama 1 tahun ini gitu. Dan bahkan lagi-lagi Prabowo mungkin acuh atau bahkan tidak ada evaluasi besar-besaran dari BGN ini. Tahun 2025 ini per 12 Oktober data dari Tempo sudah ada 11.556 orang keracunan. Cuma jadi bahan evaluasi apakah BGN itu sadar seperti itu. Apakah Pak Dadan ini ketua BGN cuma bisa nangis klarifikasi seperti Pak Ibu Esnani Deyang tuh, nangis tanggung jawab saya bla bla bla. Apa? Masyarakat tidak perlu nangis-nangis Anda seperti itu. Yang masyarakat perlu transparansi, akuntabilitas tujuannya dari BGN ini. Siapa yang harusnya dituju? Saya di Bogor, saya pulang kampus naik motor itu banyak anak-anak pengamen. Anak pengamen mungkin usia 7 tahun mereka sudah Pak, Bu, minta uang seperti itu. Mereka apakah mendapatkan MBG seperti itu? Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap hal-hal seperti itu? Itu kan sampai saat ini yang saya dapat dari media, saya berdiskusi dengan pakar dan ahli dan para teman-teman yang lainnya, tidak ada solusi dari pemerintah. Mereka fokus kepada anggaran. Tahun ini anggaran sekian triliun, tahun depan sekian. Dengan PD-nya ditambah MBG salah satu beban atau bentuk ambisius dari Prabowo, yaitu
hal-hal yang lain harusnya dia bayar utang, membengkak utang Indonesia, itu kan bukan tidak difikirkan tapi dikesampingkan. Jadi nasib dari MBG dan pemerintahan Prabowo ke depan tuh itu bagaimana gitu. Kita sebagai generasi Z itu bertanya kepada pemerintah. Tapi sekali lagi, good governance pemerintah sangat jelek sekali gitu. Saya menuntut good governance pemerintah saja gitu. Good governance pemerintah. Kenapa harus ada good governance gitu? Karena good governance adalah tata kelola pemerintah yang baik gitu. Transparansi, terusnya apa lagi? Ikut berkolaborasi kepada masyarakat. Sampai saat ini masyarakat disuruh patuh-patuh aja gitu kan. KKN lagi, kolusi lagi, saling kerjasama satu sama lain tanpa ada hal-hal publik yang harus diketahui. Publik bertanya, publik mengkritisi, diintimidasi. Gitu. Itu bagaimana gitu? Dari maksud dari Prabowo ini, lagi-lagi good governance pemerintah tidak dipercayakan lagi atau bahkan tidak bisa diandalkan dalam pemerintahan Prabowo. Bahkan wakilnya sendiri gitu. Awal-awal dia launching MBG naik dengan bagi-bagi susu dan yang lain. Sampai saat ini apakah wakil presidennya cuma hanya kejar kerjanya bagi-bagi door prize gitu. Dan tidak perhatikan apakah mereka tuh tuli, buta, bisu dan yang lainnya melihat bahwasannya MBG sudah memakan korban 11.000 orang. Itu bukan orang yang sedikit, itu adalah mereka yang akan meneruskan Indonesia emas tahun 2045. Seperti itu. Wakil presiden ini pelonga-pelonga aja gitu. Diam aja gitu. Seperti itu. Dan Prabowo dengan bangganya dia fokus ke yang lain, saya bertanggung jawab. Tapi sampai saat ini 11.000 orang ini tidak ada solusinya. Dan BGN tidak secara teknis juga dan yang lainnya belum dirombak atau belum dievaluasi besar-besaran dari BGN seperti itu. Mungkin cukup dari saya itu aja. Terima kasih Bayu. Tepuk tangan dulu lah supaya hangat ya. Jadi kembali ke tempat dan kita sebelum masuk ke segmen yang kedua, kita akan rehat sebentar dan saksikan pesan-pesan berikut ini. Polda Jawa Barat melakukan antisipasi keracunan melalui fasilitas khusus pengecekan makanan. Pengecekan dilakukan melalui pengambilan sampel dari makanan sebelum didistribusikan ke setiap sekolah, ibu hamil maupun ibu menyusui. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana berjanji bakal mengevaluasi program pemberian makan bergizi gratis setiap hari. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan dalam mengimplementasikan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sahabat milenial, tibalah saatnya kita masuk kepada segmen yang kedua, yaitu teknis pelaksanaan MBG. Saya katakan di awal, ini akan seru karena pada pelaksanaan seperti kita sama-sama ketahui, kadang-kadang good policy itu tidak akan punya arti ketika pelaksanaannya carut-marut gitu ya. Dan apakah teman-teman mahasiswa juga punya pandangan seperti apa terhadap teknis pelaksanaan MBG yang selama ini terjadi. Tapi saya cuma mengingatkan bahwa per hari ini itu sudah sekitar 30 juta penerima manfaat. Sorry ya, target akhir tahun adalah 31.000 SPPG dapur, dan per bulan Oktober kemarin atau September itu ada 7.477 dapur. Jadi ini MBG sedang mengejar terus dengan target yang terus ditingkatkan supaya jumlah 10.012 titik di bulan Oktober ini bisa mencapai 31.000 pada akhir tahun 2025. Ini target ya. Sehingga seperti apa pelaksanaannya, silakan teman-teman yang siap untuk menyampaikan pendapatnya. 3, 2, 1, silakan. Oke, teman tengah. Ini Mas ini, oke silakan duduk. Mas siapa? Bintang Hafiz dari UPN. Bintang dari UPN Veteran Jakarta. Berlabu ya. Oke, silakan Mas Bintang. Ini kalau menurut saya kalau berbicara tentang teknis ini menarik sekali Ya. karena banyak perspektif yang bisa kita dapat, banyak hal-hal yang bisa kita kritisi, kita evaluasi. Salah satunya mungkin kalau dari saya langsung saja, di saat kita melihat implementasi dari program kerja MBG ini, mungkin menurut saya partisipasi masyarakat masih kurang masih kurang dilibatkan dalam program ini. Pertama kita lihat apakah ada lembaga-lembaga lain yang itu turut berkolaborasi secara masif, secara berkelanjutan, secara sustainability untuk menjaga ataupun mengawal implementasi dari program ini. Kalau kita lihat, kalau saya mengamati,
Dari tahap ataupun perspektif implementasi hanya ada BGN, pemerintah pusat atau itu Kemenses sebagai pengamat dan juga sektor pendidikan, itu menurut saya masih kurang untuk mengawal ataupun untuk membersamai program ini berjalan. Perlu aspek-aspek yang lebih masif lagi karena ini adalah bukan program yang kecil tentunya. Ini program-program skala nasional. Targetnya adalah Sabang dari Merauke. Capaiannya adalah kalau tidak salah 5 tahun berjalan ini kan 82 juta penerima manfaat seperti itu. Dan ini bukan hal yang ataupun bukan target yang mudah. Kalau memang ini adalah bukan target yang mudah, berarti pada saat implementasi ini tidak bisa itu dilakukan dengan cara yang mudah juga. Kerjasama ataupun kolaborasi antar sektor pemerintahan, masyarakat swasta ataupun partisipan individu itu sangat dibutuhkan dalam mengawali ataupun membersamai teknis pelaksanaan implementasi program ini. Jadi seperti itu. Kalau saya melihat banyak sekali misimplementasi dari teman-teman dari SPPG ataupun partisipan di dalam SPPG itu yang menurut saya sumber tenaga manusianya masih kurang, ahli gizinya belum tidak terpenuhi. Dan kita harus tanyakan juga, apakah yang dikatakan sebagai ahli gizi, mereka punya standarisasi gizi atau tidak? Apakah mereka paham kebutuhan nutrisi dari setiap kelompok individu? Misalnya kita mulai dari SD, SMP, SMA itu kan berarti kebutuhan gizinya kan berbeda-beda. Tidak bisa dipukul rata. Apakah mereka paham itu? Dan itu yang harus kita soroti per hari ini. Jadi seperti itu. Itu dalam level implementasi. Dalam level perumusan, apakah ada ahli-ahli yang dilibatkan dalam perumusan kebijakan ataupun perumusan evaluasi ke depannya untuk persiapan 2026 mungkin atau 2027? Adakah itu yang sifatnya administratif, yang itu sifatnya perumusan implementasi ataupun evaluasi, itu apakah ada hal seperti itu? Itu perlu kita soroti. Karena saya setuju bahwasanya apapun nanti gerakan pemerintah ataupun gerakan masyarakat, kalau tidak didasari dengan dasar hukum yang kuat, itu sangat rentan untuk dikapitalisasi seperti itu. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi kita harus pertama kita harus melakukan kolaborasi antar instansi dari level lembaga pemerintah, swadaya atau perseorangan, itu menurut saya penting sekali. Yang kedua, kolaborasi dalam tahap perumusan itu menjadi hal yang concern karena itu akan memberikan kita dasar hukum ataupun landasan bergerak untuk kita mengkawal ataupun mengimplementasikan program ini berjalan. Dan selanjutnya pada tahap anggaran, ini kita harus ya, karena anggaran ini tricky sekali. Itu banyak celah ataupun banyak nanti jeda. Ada interupsi. Oh, maaf. Oke. Terima kasih pendapatnya Mas Bintang. Ya. Anda sudah di-cut, harus saya akhiri dan beri kesempatan kepada penanggap selanjutnya. Tapi saya mendapat satu insight yang menarik dari Mas Bintang. Silakan dilanjut untuk penanggap yang selanjutnya. Menanggapi hasil voting masyarakat peserta, maka untuk challengers dipersilakan untuk mundur kembali ke kursi dan dilanjutkan. 3, 2, 1. Oke, baju hitam, silakan. Oke. Mbak baju hitam, silakan. Dengan Riri. Ya. Dari UPN. UPN. Oke, UPN veteran juga. Oke. Mbak Riri punya pendapat apa tentang teknis MBG? Oke. Sebelumnya perlu dipahami juga nih bahwa MBG, anak-anak diberi makan, itu adalah suatu hal yang kebajikan yang luar biasa. Dimana anak-anak yang tidak bisa kesempatan untuk makan, dikasih makan itu hal yang baik sekali gitu. Dan saya sangat mendukung. Namun kita perlu mengkritisi juga nih teknis-teknisnya gitu. Yang pertama, tujuan dari MBG ini jelas mengurangi stunting. Kita nggak bisa lepas daripada stunting itu ya. Yang pertama kita harus lihat dulu dari nutrisi MBG. Dari laporan Detik dan juga dari ahli gizi dikatakan bahwa MBG itu masih isinya makanan kering, bertepung dan minuman bergula. Apakah nutrisinya itu ada untuk mengatasi stunting itu gitu. Lalu kalau misalnya diberikan makan cuma sehari sekali, apakah itu akan memenuhi kebutuhan gizi yang pas untuk anak-anak gitu? Kan kita harus mempertanyakan hal tersebut. Dan dari segi pelaksanaannya pun yang saya lihat MBG ini terkesan tergesa-gesa gitu. Bahwasannya dari Sabang sampai Merauke harus ada nih semuanya dapat MBG. Padahal kan nggak sesederhana itu. Mungkin kita bisa lihat dari wilayah-wilayah yang masih belum sulit nih makanannya gitu. Bisa mulai dari situ. Dan kemudian yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya bahwa peranan MBG ini begitu besar gitu, tidak ada check and balances, dan kita perlu melibatkan semua partisipasi masyarakat, partisipasi lembaga-lembaga tertentu agar MBG ini benar-benar
dilaksanakan sebaik mungkin gitu. Dan kalau lihat dari strukturnya juga dari kepala sampai wakil itu kan diisi oleh yang bukan ahli gizi, yang seperti yang kita tahu ya. Lalu kalau misal kita ngomongin MBG dan stunting, itu nggak cuman sekali makan, tapi kita perlu adanya masyarakat tuh perlu ada kemandirian pangan. Maksudnya apa? Biar mereka tuh nggak cuman oke, mana nih makanan saya gitu, tapi mereka juga bisa memproduksi makanan ini untuk anak-anaknya nanti gitu. Dan kalau misalnya tadi kalau kita bahas keberhasilannya dari Pak Prabowo sendiri, MBG ini kan keberhasilan 99,9%. Dilihat dari jumlah manfaat dengan keracunannya. Namun menurut saya kalau misalnya kita ngomongin soal stunting nih, kita harus lihat dulu keberhasilan ini, apakah anak-anak gizinya terpenuhi dari sebelum dapat MBG dengan yang sesudah. Itu kan hal yang teoritis, hal yang perlu lah untuk dilaksanakan gitu. Dan kalau misalnya itu kita nggak cuma soal makanan, tapi perekonomian dan kedewasaan keluarga itu harus kita tentukan juga gitu. Karena untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, itu nggak cuma soal makan, tapi juga soal ekonomi, soal pekerjaan, pendidikan, itu juga harus kita terus fokuskan. Jadi MBG ini memang sangat baik, tapi kita perlu nih untuk benar-benar mengevaluasi secara total, apakah itu benar-benar atau enggak gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Riri dari UPN Veteran. Iya. Terima kasih, Kembali ke Pak. tempat, silakan. Dan masih ada waktu saya kira untuk penanggap selanjutnya. Oke, karena waktu masih ada, maka dilanjutkan untuk penanggap selanjutnya. 3, 2, 1. Siap, silakan Mas. Oke. Wih, ganteng sekali. Mas siapa? Fadlan Pak. Fadlan? Dari Yayan Laro Iba Bogor. Oh iya, Roibah. Mas Fadlan. Silakan pendapat Mas Fadlan terkait dengan pelaksanaan MBG. Ya baik Pak, luar biasa memang Badan Gizi Nasional ini Pak, pendatang baru tapi bisa menguasai APBN yang luar biasa fantastis. Karena memang MBG ini adalah harga mati buat Pak Prabowo Pak. Ya. Jika MBG ini tidak terlaksana akan hancur sekali kredibilitas beliau. Sehingga saya yakin betapapun kritik yang tajam ditujukan kepada pemerintahan Prabowo khususnya dalam MBG ini, pasti MBG ini akan terus dijalankan. Nah, sehingga apa reaksi kita sebagai masyarakat, khususnya mewakili dalam para mahasiswa berkaitan dengan realisasi program yang sudah berjalan ini. Gitu kan. Dari mulai pada tataran praktiknya ya, pada tataran praktiknya itu di mana MBG itu BGN itu memberikan spesifikasi di mana orang-orang yang akan membuat SPPG, dapur-dapur ya, memiliki standarisasi yang cukup tinggi. Akan tetapi standarisasi yang cukup tinggi itu tetap saja pada perjalanannya mengakibatkan anak-anak yang keracunan. Nah, itu kan perlu evaluasi yang besar gitu ya. Syaratnya sudah tinggi ya, spesifikasi sudah tinggi, tapi tetap saja ada kasus keracunan. Nah, sehingga menurut saya Pak, bagaimana format pembagian MBG ini, makanan bergizi gratis ini bisa lebih fleksibel. Kenapa bisa lebih fleksibel itu? Karena banyak sekali sekolah-sekolah yang mereka terintegrasi dengan pondok. Jadi mereka memiliki dapurnya sendiri ya. Sekolah tersebut memiliki juru masak sendiri, memiliki karyawan di dalamnya, memiliki dapurnya gitu kan. Hanya saja barangkali kalau disesuaikan dengan spesifikasi yang diberikan oleh BGN terhadap dapurnya, ya memang perlu diverifikasi lebih lanjut gitu kan. Nah, tapi ini kan bisa lebih fleksibel gitu. Sehingga tidak bisa satu dapur SPPG itu menyiapkan 2.500 porsi gitu ya. Dan sehingga mengakibatkan pada tataran prakteknya hal-hal yang tidak berkenan gitu. Saya berikan contoh. Dalam satu porsi itu kan akan selalu ada buah Pak ya. Ada buah, ada susu gitu ya. Beberapa kali menu itu buah yang disajikan itu adalah potongan semangka, potongan melon, yang dimana dapur harus menyiapkan pada jamnya harus didistribusikan. Akhirnya ketika sampai pada siswa itu sudah tidak layak dikonsumsi. Kenapa? Karena yang disajikan adalah semangka, melon yang memang sangat rentan sekali kan, harus cepat untuk dikonsumsi ketika sudah dikupas itu. Nah, itu kan bisa harus dievaluasi lebih lanjut gitu ya. Kemudian dalam menunya, setelah banyaknya ramai-ramai kasus keracunan ini, saya merasa dapur-dapur ini ingin ambil jalan yang aman, Pak. Ingin ambil jalan aman. Kenapa ambil jalan aman?
menu makanan real foodnya dikurangin, sehingga menu yang disajikan itu adalah roti, ya, ada juga burger, ya memang roti juga ya Pak ya, ada burger gitu ya, kemudian roti, susu, satu lagi telur rebus. Nah gitu, jadi memang dapur-dapur ini melihat fenomena yang ada dan mereka berusaha mencari jalan aman gitu, mencari jalan aman. Nah tentu ini kan harus dievaluasi juga, susu yang disajikan itu ada susu UHT. Jika pada tujuannya adalah untuk mencegah stunting, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tapi kenapa susu yang disajikan itu adalah susu UHT yang memang tinggi gula, harganya murah karena memang kualitas susunya sedikit, gulanya tinggi. Itu kan harus dievaluasi. Kenapa harus dievaluasi? Karena memang yang disajikan kepada Oke, pause. siswanya. Menanggapi hasil Habis. voting mayoritas peserta, maka untuk challengers dipersilakan untuk mundur kembali ke kursi. Mas Fadrian, terima kasih banyak, kembali ke tempat. Oke, apakah masih ada waktu? Oke, silakan countdown lagi, dipersilakan lagi. 3, 2, 1. Oke, Mas baju biru. Mas baju biru. Dengan Bina Kasilaya. Bina. Mas Bina, silakan. Oke, mungkin kita tahu saat ini sampai teknisi pelaksanaan MBG. Cukup kita sebagai mahasiswa sangat salut sebagai mahasiswa yang masih akan sadar bahwasannya negara kita ini sampai saat ini sejauh dari program makan bergizi ini lancar, dan sebagian juga teman-teman, menurut teman-teman atau masyarakat di luar sana bisa sebagian membantu atau bisa mensejahterakan masyarakat atau bisa mensejahterakan teman-teman yang dalam andil bagian mulai dari sejak SD, SMP, SMA yang mendapatkan makanan bergizi gratis ini. Tapi sesuai dengan berjalannya waktu atau teknisi yang kita dapatkan sampai dengan lapangan saat ini, walaupun program MBG ini menurut kita menjadi salah satu ikon populis dari salah satu, tetapi menurut kami sampai saat ini ada teknisi berbagai problematika sampai saat ini, mulai dari teknisi distribusi sampai ke lapangan atau distribusi di setiap daerah-daerah atau pelosok yang memang menurut seorang Prabowo dan Gibran untuk menyampaikan bahwasannya MBG ini harus mau tidak mau andil untuk bisa terlaksana sebagaimana mungkin, dikarenakan sebagai astacita jargon sampai saat ini MBG makanan bergizi gratis yang artinya bisa membantu stunting. Tetapi ternyata bisa kita juga pungkiri bahwasannya menurut kami sendiri sebagai mahasiswa saat ini program stunting itu untuk saat ini tidak sesuai, yang dimana kita tahu sebelumnya untuk yang benar-benar wajar untuk mendapatkan gizi atau makanan bergizi gratis saat ini yang sebenarnya mulai sejak dari umur dini atau 1000 hari atau menjelang 2 tahun. Tetapi nyatanya saat ini entah mungkin bagaimana cara pemikiran seorang Prabowo Gibran untuk memikirkan ini, atau bagaimana hal yang lebih utama mereka untuk lebih memperkokoh supaya kepercayaan publik semakin lama atau semakin kian pada saat ini untuk lebih bergairah, untuk lebih jauh andil untuk percaya kepada mereka. Tetapi untuk menurut kami saat ini pelaksanaan ini masih belum sampai, atau sampai saat ini tidak sewajarnya mungkin untuk selalu makin digelorakan atau makin diguncangkan bahwasannya makan bergizi gratis ini bisa membantu atau bisa membuat seluruh mahasiswa anak-anak saat ini bisa terkecualikan dari stunting atau bisa membantu. Tetapi nyatanya pada saat ini menurut kami program ini sampai saat ini walaupun tergesa-gesa dalam kegiatan kesepakatan rantai untuk memasok atau melepas pasok rantai makanan, tetapi menurut kami ini MBG sampai saat ini hanya cuman sebatas pencitraan semata, dalam arti kesiapan teknisi meskipun berlabel kesediaan atau bersedia untuk hal yang mulia, dalam arti untuk implementasi MBG menegaskan persoalan klasik dalam tatanan kelola pemerintah, yang artinya
sistem keberlanjutan menurut kami ini tidak adil untuk sampai ke depannya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Pendapat yang menarik. Saya kira saya tidak dalam posisi untuk mengklarifikasi apapun, karena yang kita coba angkat dari konsep white chair adalah mengangkat aspirasi dan pendapat mahasiswa. Kita tidak bicara benar dan salah. Silakan, masih ada waktu? Waktu sisa 50 detik. Oke, saya kira cukup ya, karena waktu 50 detik berarti kita bisa beranjak ke sesi ketiga. Sebelum kita lanjutkan ke sesi terakhir, yaitu keberlanjutan program MBG. Tunggu sesaat setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat milenial, kita sampai pada segmen yang terakhir atau segmen yang ketiga. Kita akan bicara tentang program makan bergizi gratis berlanjut atau tidak. Jadi tentang keberlanjutan program MBG. Saya ingin dengar pendapat dari para mahasiswa, 8 mahasiswa peserta diskusi white chair pada hari ini. Saya persilakan operator mulai countdown. Oke. 5, 3, 2, 1. Silakan. Oke. Dengan? Saya Dina Korinsa. Oh, Dina Korinsa. Oke, Dina silakan duduk. Dari IAIN Laroiba. IAIN. Oke. Mbak Dina, apa pendapat Anda terkait dengan keberlanjutan program makan bergizi gratis? Ya, oke, menarik. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Untuk keberlanjutan ya. Tentu menurut saya dengan apalagi sudah diimplementasikan gitu ya. Dan mengingat dampaknya juga sebenarnya kan ingin mengatasi stunting gitu ya. Saya bilang akan berlanjut. Saya menyatakan berlanjut tapi dengan syarat nih, Pak. Dengan kita melihat ya, target Pak Prabowo itu kan mengatasi stunting ya. Dan atasan stunting itu Tunggu dulu, ini kayaknya bukan kapasitasnya untuk klarifikasi. Tapi program makan bergizi gratis sebenarnya yang pertama adalah pemenuhan gizi anak Indonesia. Satu, pemenuhan gizi. pembunuhan Ya. gizi, oke. Stunting itu diberikan pada ibu hamil dan ibu menyusui. Ya. Jadi penerima manfaat pada setiap dapur makan bergizi gratis adalah anak-anak sekolah dan ibu hamil, ibu menyusui. Ya. Jadi stuntingnya menurut saya ini ada yang sifatnya sudah aplikatif ya terhadap yang, tapi tidak pada tadi usia yang sudah sekolah, sudah Iya. lewat itu ya. Oh, Lanjut, Dina. Ya, tapi saya juga izin menyanggah ya, Pak. Ya. Kalau Bapak bilang usia stunting itu hanya pas ibu-ibu hamil atau apa, sebenarnya ada kritis juga, Pak. Ada saat stunting kritisnya itu pada usia 8 sampai 18 tahun kalau nggak salah. Apa 16 tahun gitu ya, seingat saya. Dan itu disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional kita ya, Bapak Dadan gitu ya. Saya melihat di podcast langsung yang beliau sampaikan itu. Jadi pertimbangan juga. Makanya saya juga mendukung gitu dengan mengalokasikan MBG itu ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA gitu. Nah, terus dari pengatasan itu dari 100% itu kan 30% itu gizi ya, Pak. 70% itu kita dipengaruhi oleh pola asuh ataupun keadaan ekonomi orang tua gitu. Nah, berarti kan pemerintah dengan adanya pengadaan gizi nih gitu melalui makanan bergizi gratis ini di 30% itu, maka rasanya sayang kalau misalnya tidak dimaksimalkan. Dengan apa? Dengan kita lihat gitu ya, pas uji coba MBG ini gitu. Uji coba MBG ini rasa-rasanya gitu ya, para dapur MBG ini tidak dipersiapkan secara matang menurut saya, Pak. Tidak ada pelatihan hands on gitu. Apalagi kan benar kata Bapak tadi bekerja sama dengan swasta yang perlu terus dikawal gitu ya. Ada supervisi yang melakukan itu gitu. Jangan sampai gitu ya, jangan sampai yang tujuannya padahal baik memenuhkan gizi malah menjadi malapetaka gitu, Pak. Malapetaka ya. Apalagi kalau kita coba cek lagi ya, dalam pembagian porsi MBG ini yang satu dapur itu minimal 3.000 ya, Pak, kalau nggak salah. Sekitar 3.000 itu
dibagikan nih ke sekolah gitu. Padahal ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu. Dengan apa? Dengan ketika itu dia makanan sudah jadi dari 5 sampai 60 derajat suhu itu adalah ketika masa-masa kritis yang akan tumbuh bakteri atau jamur itu. Nah, apakah setiap dapur itu sudah memperhatikan itu gitu? Lalu juga sayang sekali gitu. Kalau saya lihat dari data ya, kalau per September itu dari 10 ribuan dapur MBG hanya 34 yang dikatakan lulus higienis. Nah, November ini kalau nggak salah ya. Oke, kalau nggak salah yang 34 itu September, sorry. Terus yang terbaru Oktober itu 198 dapur yang dinyatakan higienis. Nah, saya berharap itu menjadi titik perhatian juga gitu ya. Saya pun mendukung kalau itu berlanjut ya, tapi tolong diperhatikan hal tersebut. Dan yang 70% ini nih ya juga tetap terus dibangun gitu. Bagaimana pola asuh orang tua ini, apakah dia sadar gitu? Apakah pemerintah juga memfasilitasi? Nah, jangan sampai juga lupa nih kan kita menyediakan kualitas SDM yang bagus gitu ya untuk menyambut 2045 gitu ya. Nah, untuk pemerintah juga harus memperhatikan kemandirian ekonominya gitu ya. Jangan sampai nih kan benar MBG itu dirasakan nih membuka lapangan kerja. Tetangga saya pun sendiri menjadi pekerja di dapur MBG yang saya rasa alhamdulillah ibu-ibu yang tadinya nganggur dia punya lapangan kerja. Tapi jangan sampai itu menjadi malapetaka nantinya gitu dengan kebergantungan tidak sembari dihidupi ekonomi mandiri gitu ya. Jangan sampai kita merasakan apa yang pernah dirasakan Arab pada tahun 2010 gitu ya. Ya bagaimana ekonomi itu tidak stabil akhirnya berunjuk rasa gitu ya, karena kita ngerasa padahal kan lapangan kerja juga itu penting Pak gitu. Jangan sampai Pak Prabowo melupakan 19 juta lapangan kerja yang dicanangkan gitu ya, ditargetkan gitu. Nah, terus juga menurut saya gitu ya, Pak Prabowo gitu ya tidak usah terburu-buru gitu untuk terus memperhatikan kuantitasnya, tapi perhatikan kualitasnya gitu, kualitasnya. Karena bisa saja nih gitu dari gelontoran dana yang lumayan besar buat MBG, kita prioritaskan dulu nih yang memang 3T tersebut gitu. Yang kalau apalagi kalau bisa memang dari kakak-kakak atau para kepala keluarga yang memang dikatakan memang prioritas gitu Pak. Jangan sampai yang di sekolah itu sebenarnya dia mampu jadi prioritas juga gitu. Nah, maka dari itu dari saya berharapnya dari Pak Prabowo itu memperhatikan dari yang prioritasnya, sehingga kalau ada sisa dana nih bisa mengalokasikan ke yang memang jadi prioritas gitu, membuka lapangan kerja. Oke, kedepannya kayak pause. gitu. Terjadi interupsi hasil voting mayoritas peserta. Ada interupsi? Ada interupsi. Cukup waktunya buat Mbak Dina. Terima kasih pendapatnya sudah kami catat. Kembali ke tempat, silakan. Dan kita lanjut untuk penanggap selanjutnya. Operator, silakan countdown. Untuk penanggap selanjutnya dengan sisa waktu 9 menit dimulai 3, 2, 1. Silakan Mas baju orange. Kembali lagi. Ya, Lanjut. ini menarik ini tema. Ya. Oke. Tadi subtemanya adalah Keberlanjutan MBG. program MBG. Betul sekali. Nah, sebelum saya menyampaikan, karena tadi di segmen 2 nggak dapat ngomong sedikit, saya mau menambahkan sedikit, sorry out of topic dikit. Jadi sebenarnya ada kekecewaan daripada Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan, di mana memang kalau kata Pak Prabowo kemarin mereka berusaha untuk mengambil pemasukan daripada MBG ini rata-rata dari produk lokal, tetapi ternyata dari food trace-nya ternyata impor dari Cina. Dan meskipun sebenarnya memang katanya karena pengusaha lokal belum siap, tetapi ada kelihatan bahwa kalau misalnya program MBG ini terburu-buru, kenapa nggak disiapkan dulu pengusaha lokal dapat menyiapkan food trace tersebut. Itu kekecewaan tersendiri. Dan sebagai saran kepada Pak Presiden dan Pak Prabowo serta institusi yang mengimplementasikan program MBG, saya harap program makan bergizi gratis ini tetap konsisten untuk dilakukan dan tetap dikawal sebaik mungkin supaya gizi-gizi maupun implementasinya dapat terlaksana dengan lebih baik lagi. Oke, lanjut. Tentang bagaimana keberlanjutan MBG ini sendiri. Baik, kalau dari saya sendiri, apakah MBG ini akan tetap berlanjut atau tidak? Atau berhenti di tengah pergantian presiden? Menurut saya tentu saja
karena ini sifatnya prediksi, tentu saja program ini bisa saja terbatalkan suatu saat nanti. Karena pertama, ini masih belum dimuat dalam undang-undang, tetapi ini masih dimuat dalam peraturan presiden. Sehingga peraturan presiden sangat bisa untuk dibatalkan apabila terjadi pergantian presiden. Jadi meskipun nanti bagaimana akhirnya peraturan ini, program ini dibatalkan ataupun diganti, ya semoga dalam pelaksanaannya selama 5 tahun mungkin dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu aja poin penting dari saya, Oke. karena memang ini soal bicara hukum. Siap. Demikian. Oke. Terima kasih. Poin menarik. Masih ada sisa waktu 7 menit. Kita berikan waktu, silakan. Oke, kita lanjutkan lagi untuk challenger selanjutnya. Melanjutkan 7 menit. 3, 2, 1. Silakan Mbak baju hitam. Riri lagi, silakan. Gimana Ri, menurut kamu? Lanjut apa enggak nih MBG? Wah, kalau misalnya ngomongin gizi ya, pasti harus berkelanjutan sih Pak, kalau menurut saya. Karena ini adalah bentuk investasi ya. Karena anak itu nggak dikasih makan nggak cuman 5 tahun doang, 10 tahun, tapi harus terus berkelanjutan gitu. Jadi saya sangat mendukung adanya dasar hukum, seperti sudah teman-teman jelaskan sebelumnya gitu. Dan perlu ada yang namanya komandonya itu jangan hanya berpusat di BGN lagi, tapi harus jelas nih bahwasannya siapa sih yang harus dilibatkan gitu, agar keluarga pun, terkhusus keluarga ya, keluarga pun harus benar-benar dilibatkan gitu dalam gizi anak itu sendiri. Kemudian kita jangan sampai MBG ini cuma sebatas bantuan, tapi kita perlu agar masyarakat, keluarga itu paham adanya kemandirian pangan gitu. Jadi nggak cuma soal mana nih negara bantu kita tuh dari makanan ini mana nih, tapi kita juga harus dikasih skill keluarganya gitu. Dan terakhir, menurut saya kritik dan evaluasi tuh harus jelas. Kalau misalnya ada reformasi struktur, ya kita reformasi. Jadi apa, MBG ini nggak cuma asal-asalan, oh kita nyoba nih, oh kalau salah maaf kita coba ubah lagi, kan nggak gitu. Tapi harus benar-benar tegas gitu dalam reformasinya. Mungkin seperti itu dari saya untuk Oke Riri, keberlanjutan. terima kasih. Terima kasih. Singkat, padat, Jelas. jelas. Masih ada 5 menit 50 detik. Silakan dihitung mundur, challenger selanjutnya. Untuk 3, 2, 1. Silakan Mas baju biru. Ya. Lanjut. Oke, menarik Pak. Kalau kita bertanya apakah program ini itu Lanjut apa tidak? lanjut apa tidak, jawaban saya lanjut, tetap lanjut. Kita kawal program ini sampai kapanpun itu. Tapi harus dibarengi dengan catatan-catatan yang krusial. Kalau menurut saya dalam implementasinya tadi kan kita sudah bahas ya di segmen kedua tentang teknis pelaksanaannya secara garis besar ya. Apakah ini harus dilanjut? Harus dilanjut, tetap. Catatannya adalah bagaimana program ini dikawal, bagaimana program ini diawasi untuk itu bisa tepat sasaran. Kalau kita berbicara dalam sudut pandang yang teknis, secara umum kita ketahui bahwasannya MBG ini sudah berjalan di beberapa perkotaan, tetapi masih belum berjalan di berbagai sektor ataupun di pedesaan atau di daerah 3T. Nah, bagaimana caranya pemerintah itu untuk menaikkan interest pihak swasta untuk mendongkrak perekonomian di berbagai daerah itu untuk bisa apa? Ayo dong bangun SPPG di berbagai desa. Ayo dong bangun, nanti kami bantu, nanti kami apa segala macam. Itu adalah faktor yang penting. Jadi pada saat ini sudah tersentralisasi, bagaimana caranya kita apa? Menggunakan pendekatan yang itu sentrifugal. Dari pusat, dari kota itu kita menyeluruh kepada desa. Dan desa itu termotivasi untuk apa? Membuat SPPG. Itulah yang nanti akan menjadi kunci keberlanjutan untuk program ini. Kalau kita misal berbicara tentang segala aspek, kita harus lanjut, kita gini, tapi kalau tidak ada interest dari teman-teman dari pedesaan, teman-teman pelosok, itu sulit sekali untuk direalisasikan. Dan yang kedua, menurut saya, yang penting untuk mengawali ataupun mengkawal kebijakan ini, program ini adalah dibentuknya Satgas Pengawasan dari MBG. Oh, Satgas Pengawasan. Itu penting sekali kalau menurut saya, Pak. Karena kalau dengan Satgas Pengawasan ini berjalan secara komprehensif, secara inklusif, ini akan menjadi apa? Stabilitas kebijakannya itu akan menjadi hal yang dominan sekali, stabilitas implementasi, tidak akan ada eksploitasi, kapitalisasi, dan semua masyarakat, terutama yang di SD, SMP, ataupun SMA itu menerima manfaat dari program kerja ini. Itu sih menurut saya. Oke, terima kasih. Catatan yang menarik bahwa masyarakat harus dilibatkan dan harus ada Satgas Pengawas. Ini kita catat dan masih ada waktu 3 menit 49 detik. Kita persilakan bagi penanggap selanjutnya. Dalam waktu 3, 2, 1. Silakan Mas baju biru.
Oke, lanjut. Ini baru pertama. Tadi udah bicara di segmen 1 2. Belum. Belum. Namanya? Tian Tian. dari kampus Universitas Jakarta. Oke. Silakan Mas Tian. Oke, kita udah masuk di sesi terakhir ya, Ya. tentang keberlanjutan Program makan bergizi gratis. program makanan bergizi gratis. Nah, mungkin yang seperti yang udah dijelasin kawan-kawan tadi juga, bahwasanya program makanan bergizi gratis ini adalah salah satu program yang strategis atau proyeknya Bapak Presiden. Nah, untuk menjalankan selama 5 tahun. Nah, di sini kita berbicara keberlanjutan program MBG ini, menurut saya ini sangat baik banget untuk dilanjutkan ke depan. Nah, yang perlu kita juga koreksi di situ, harus butuh pengawasan yang lebih Oke. baik lagi. Sama poinnya pengawasan Nah, ya. seperti Oke. poin-poin yang dijelasin Oke. teman-teman tadi, bahwasanya seperti di bagian nge-supply ini juga tadi, Supplier, logistiknya, logistik, ya. dan di situ kita harus perlu memperhatikan bahwasanya MBG ini kita bukan hanya berfokus dengan anak-anaknya doang. Kita kalau bisa kita harus fokus dengan juga perekonomian daerah-daerah. Nah, jadi menurut saya untuk supply logistiknya itu kita nggak harus berfokus dari luar, kita minta tolong dari luar. Bisa dipenuhi oleh Bisa juga dari daerah-daerah daerah. kita, kan seperti tadi apa aja logistiknya seperti buah, sayur. sayur. Kan kita bisa manfaatin itu, kita bekerja sama dengan masyarakat setempat gitu. Jadi ini sebenarnya program ini sangat-sangat baik banget untuk dilanjutkan ke depan. Jadi menurut saya lebih perlu diperhatikan lagi aja ke Oke. depan. Mungkin itu aja sih saya kira. Tian, terima kasih banyak pendapatnya. Mas Sama tentang pengawasan, kembali ke tempat, silakan. Ada sisa 2 menit dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Silakan Mas. Oke. Dilanjut tentang waktunya 1 menit 59 menit. Ya baik. 59 Program menit. ini harus dilanjutkan Pak, tapi titik fokusnya tidak kepada siswa, tapi lebih kepada ibu hamil untuk mempersiapkan generasi 45, karena bayi-bayi yang lahir hari inilah yang nanti akan menikmati di tahun 2045. Kita tidak mau anak-anak yang saat ini lahir adalah anak-anak yang stunting, gizinya kurang, kembang tumbuhnya kurang, gitu ya. Maka inilah yang harus dipersiapkan oleh Presiden Prabowo atau Presiden mendatang, berkaitan dengan memenuhi kecukupan gizi pada ibu hamil, pada balita, golden age, 1000 hari kehidupan. Mereka itulah yang harus dicukupi gizinya, makannya harus diberikan, dijamin oleh negara, sehingga di tahun 2045 Indonesia mengalami masa keemasan, bonus demografi, dan merekalah yang akan menikmatinya. Kita sedang membangun pondasi-pondasinya, dan merekalah nanti akan menikmati apa yang sedang kita perjuangkan saat ini. Demikian. Luar biasa. 50 detik dipersilakan. Silakan. Iya, maaf, tadi saya hanya menyampaikan dari perspektif hukumnya bagaimana itu terjadi, tapi saya mau menyampaikan opini pribadi kalau saya sendiri tidak sepakat MBG ini dilanjutkan untuk kedepannya. Mengapa begitu? Karena pertama, MBG ini melahirkan siswa-siswi yang bersifat ataupun masyarakat yang akhirnya bersifat konsumtif, dan kemudian mereka pergi ke sekolah ditakutkan untuk mengkonsumsi MBG ini, jadi tidak berfokus untuk pada proses pembelajaran itu sendiri. Itu yang ditakutkan. Yang kedua, target yang kedua dan ketiga adalah terkait ibu hamil serta anak-anak balita. Itu sudah ada program sendiri seperti posyandu dan sebagainya. Jadi udah di backup. Untuk siswa sendiri tentu saya tidak sepakat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Sahabat milenial, kita tiba di penghujung acara diskusi White Chair bersama Gempita. Saya tidak akan membuat resume kesimpulan apapun karena ini murni suara mereka. Saya kira otoritas Badan Gizi Nasional sudah menangkap. Jika Anda otoritas BGN merasa perlu melakukan aktivitas Ghost to Campus untuk memberi komunikasi yang lebih baik kepada teman-teman mahasiswa, silakan diatur. Atau Anda ingin hadir berdebat langsung dengan mereka, kami akan memfasilitasi.
Tapi intinya adalah White Chair concern, komit untuk menampung aspirasi dan suara dari teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia. Saya kira terima kasih atas perhatian Anda. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode White Chair berikutnya. Salam sehat.